Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia. Kementerian Perhubungan memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mengantisipasi melonjaknya pergerakan masyarakat di masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Menghadapi masa libur akhir tahun, Kementerian Perhubungan mempersiapkan kelancaran arus mobilitas selama perjalanan berangkat dan pulang pada liburan akhir tahun. Berbagai persiapan telah dilakukan, seperti melakukan pengecekan kesiapan armada transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, serta angkutan penyeberangan. Kemenhub juga telah membuka pos koordinasi Pusat Nataru yang diisi oleh berbagai instansi terkait seperti BMKG, Korlantas Polri, hingga Basarnas untuk melancarkan angkutan Natal dan Tahun Baru. Sejumlah kebijakan telah disiapkan khususnya untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat yang mencapai 107,6 juta orang. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Ibu Adita Irawati selaku juru bicara Kementerian Perhubungan. Mari kita sapa langsung. Halo Ibu Adita, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Mbak Lintang. Salam sehat juga ya, semoga semua sehat. Baik Ibu, kami juga di sini sehat. Bu Adita, momen Natal dan Tahun Baru Bu tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk berlibur nih Bu ya. Ada sekitar 100 juta masyarakat Indonesia juga ya Bu ya yang sudah melakukan perjalanan liburan nih Bu ya. Lalu bagaimana Bu dibandingkan tahun lalu, tahun 2022, apakah tahun ini ada lonjakan yang signifikan Bu? Ya Mbak Lintang, kalau berdasarkan survei yang kami lakukan, memang diprediksi tahun ini, Nataru ini akan ada 107 juta masyarakat yang melakukan perjalanan ya, untuk tujuan wisata, untuk mudik, juga untuk merayakan Natal maupun Tahun Baru gitu. Dan ini meningkat lumayan signifikan ya, dibandingkan tahun lalu lebih dari 100%. Namun demikian, sampai dengan saat ini kita melihat bahwa peningkatan dibanding tahun lalu masih ada di sekitar 25-30% ya dibandingkan tahun lalu, khususnya yang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kami melihat mungkin belum setinggi hasil prediksi sesuai survei, tetapi ini kan Natal dan Tahun Barunya masih lumayan panjang ya. Liburannya kalau kita lihat mungkin sampai tanggal 2 masih banyak juga masyarakat yang melakukan perjalanan. Jadi kami masih menunggu kira-kira akan seberapa besar pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. Namun demikian sampai saat ini semuanya masih terkendali dan kita juga tidak mendapatkan informasi yang terlalu insiden atau eksiden gitu yang mengkhawatirkan. Baik Ibu, terdapat lonjakan tentunya ya Bu ya di tahun ini. Namun belum diketahui secara rinci bagaimana presentasinya sampai nanti mungkin di tanggal Tahun Baru ya Bu ya, 1 atau tanggal 2 Januari. Lalu seperti apa nih Bu persiapan dari Kementerian Perhubungan untuk sarana dan prasarana untuk antisipasi lonjakan di Tahun Baru 2024 nanti? Ya Mbak Lintang, kalau kita bicara Nataru memang puncaknya ini ada 2 ya, di libur Natal dan di libur Tahun Baru. Nah, libur Natal sendiri kami sudah mencatat memang lonjakan tertinggi pada tanggal 23 Desember. Baik itu kendaraan yang masuk Jabodetabek, keluar Jabodetabek, maupun juga yang ada di seluruh Indonesia. Termasuk juga untuk angkutan penumpang atau transportasi umum, itu juga mencapai puncaknya tanggal 23 Desember yang lalu. Itu untuk periode Natal ya. Nah, kami prediksi untuk Tahun Baru, kemungkinan besar hari ini adalah sebagai puncak yang kedua gitu ya, puncaknya Tahun Baru. Meskipun bisa saja sampai besok terjadi juga perjalanan masyarakat, baik itu lewat kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Nah, ini tentu menjadi satu hal yang perlu kami persiapkan, dan persiapannya relatif sudah sangat siap. Kami sudah mempersiapkan diri itu sejak 2 atau 3 bulan yang lalu bersama Korlantas Polri, bersama Kementerian PUPR, dan juga bersama pemerintah daerah mempersiapkan segala sesuatunya, juga bersama operator. Dan kalau mengaca pada pengalaman libur Natal kemarin, sekali lagi semuanya masih bisa berjalan dengan lancar. Memang ada beberapa hal kaitannya dengan kepadatan di jalan tol, ada di rest area juga, kemudian juga di tempat-tempat wisata gitu.
tapi pada prinsipnya bisa kita selesaikan dan tidak menimbulkan hal-hal yang kemudian menjadi catatan kecelakaan gitu ya, itu tidak terlalu menonjol. Jadi kami yakin insya Allah nanti pada libur tahun baru yang akan dimulai hari ini sampai dengan tanggal 1 Januari, semoga juga bisa berjalan dengan lancar. Baik Ibu Adita. Ibu Adita berkolaborasi dan bersinergi dengan beberapa pihak terkait Korlantas Polri dan lain sebagainya Ibu. Lalu bagaimana Bu? Bagaimana dominasi kendaraan moda transportasi yang mungkin banyak sekali digunakan oleh para masyarakat yang ingin melakukan perjalanan? Dan bagaimana Bu? Ada skenario khusus kah atau antisipasi dalam moda transportasi mungkin darat, laut dan juga udara? Ya, khusus untuk darat, khususnya lagi angkutan jalan, ini memang penggunaan tertinggi adalah kendaraan pribadi. Dan sekali lagi di setiap Natal maupun Tahun Baru dan juga di Lebaran, memang kendaraan pribadi selalu jadi favorit ya. Dan umumnya permasalahan yang berpotensi timbul itu memang dari padatnya kendaraan pribadi di ruas tol maupun di non-tol. Nah, tentu saja perlu dilakukan berbagai antisipasi. Nah, seperti yang sudah kami terapkan juga di Natal kemarin adalah adanya rekayasa lalu lintas, Mbak Lintang. Jadi kalau dilihat pemirsa mungkin juga merasakan atau mengalami adanya kontraflow. Jadi beberapa ruas jalan ini mau tidak mau di arah sebaliknya itu digunakan ya untuk khususnya ke arah Jawa. Itu kemungkinan besar akan kita terapkan lagi dan rencananya hari ini pun juga akan diterapkan. Namun sekali lagi akan melihat situasi lapangan ya. Kalau di situasinya ternyata masih kondusif, tidak perlu ada kontraflow ya kita tidak perlu lakukan skema itu. Lalu yang kedua ada juga pembatasan angkutan barang. Karena angkutan barang ini biasanya berbadan besar sekali truknya sehingga memadati jalan dan tidak bisa berjalan cepat. Nah, oleh karenanya ada pembatasan itu mulai juga hari ini sampai besok. Ya, dan selanjutnya akan dimulai lagi tanggal 1 dan 2 Januari. Itu untuk kendaraan pribadi, Mbak. Sementara kalau transportasi umum, kita tentu mengingatkan terus pada operator ya, untuk terus menjaga agar aspek safety itu selalu menjadi nomor satu. Kita tahu sekarang cuaca mungkin kurang kondusif di beberapa tempat, termasuk juga di transportasi laut maupun udara, maka kami mohon sekali kepada operator untuk tetap menjaga aspek safety dan calon penumpang juga bersabar ya, karena ada beberapa kejadian kemarin pesawat terpaksa harus mendarat di tempat lain karena di lokasi tujuannya ternyata tidak memungkinkan karena cuaca. Juga kapal yang terpaksa tidak berangkat karena faktor cuaca juga. Jadi hal-hal semacam ini adalah yang perlu kita pahami bersama dan tentunya perlu kerjasama dari masyarakat calon penumpang ya untuk tidak memaksakan diri. Itu Mbak kira-kira yang memang harus menjadi catatan penting dan harus menjadi persiapan betul menjelang nanti libur tahun baru yang di depan ini. Baik, Ibu Adita. Tentunya hadirnya mungkin posko pusat terpadu juga yang ada di Kementerian Perhubungan juga sangat membantu ya Bu ya, bersinergi antara mungkin moda transportasi udara, laut dan darat juga untuk sama-sama memberikan kebijakan, arahan dan juga situasi dan kondisi di sana ya Bu ya. Lalu Ibu Adita, bagaimana nih Bu imbauan untuk masyarakat mungkin dan juga mereka yang ingin melakukan perjalanan maupun dengan kendaraan pribadi maupun juga moda transportasi umum lainnya? Ya Mbak Lintang, tadi diingatkan soal posko ya, betul sekali kita ada posko terpadu di kantor Kementerian Perhubungan dan ini secara real time itu terhubung dengan lebih dari 300 titik ya yang ada di seluruh Indonesia. Baik itu yang di bawah Kementerian Perhubungan yang ada di daerah maupun bersama para operator dan juga dinas perhubungan di daerah. Jadi ini terpadu, semuanya bisa termonitor secara real time. Nah ini kebetulan ada juga di layar ya, bagaimana kondisi jalan tol itu bisa dilihat secara real time, sehingga kita juga langsung bisa memastikan bahwa semuanya bisa terkendali dengan baik, dan kalau ada masalah juga langsung bisa dicari mitigasinya segera. Itu adalah pos yang masih berjalan dan rencananya ini sampai H+7 ya, H+7 tahun baru. Nah terkait dengan himbauan, ini sekali lagi pemerintah sudah mempersiapkan segala sesuatu bersama para operator. Kemudian juga ada regulasi, ada ketentuan yang sudah ditetapkan, monitoring juga kami lakukan. Nah tentu yang tidak kalah penting adalah peran dari masyarakat sendiri ya. Bagaimana ketika menggunakan kendaraan pribadi, mempersiapkan kendaraannya dengan sebaik-baiknya. Pastikan kondisinya prima, karena kalau untuk jarak jauh, dalam situasi cuaca yang seperti sekarang, tentu dibutuhkan kendaraan yang punya kondisi yang betul-betul
siap menghadapi situasi itu. Juga untuk pengemudinya juga harus betul-betul kondisinya sehat, bugar ya, karena kalau aspek kecelakaan paling banyak itu karena faktor manusia yang mengantuk. Jadi jangan sampai itu terjadi, dan tentu butuh sekali kondisi yang prima, dan kalau perlu ada sopir pengganti. Nah, gitu ya. Itu Baik. kalau kendaraan pribadi. Baik Ibu Adita, Nah, tentunya kalau kita ya Ibu ya, silakan. ya satu lagi Ya. Mbak, jangan lupa selalu mengikuti perkembangan informasi ya, karena kondisi di jalan kan sangat dinamis ya. Kadang-kadang ada yang berubah, jadi ada aturan juga yang berubah. Jadi mohon proaktif mencari informasi. Baik Ibu Adita, tentunya kita juga mengharapkan untuk para pengendara kendaraan pribadi maupun juga mereka pengguna moda transportasi agar melakukan perjalanan yang aman dan juga nyaman. Terima kasih Ibu Adita telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa Ibu, sehat selalu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melakukan perbincangan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.